memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di kelas tercinta ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Pepatah mengatakan tak kenal maka kata saya. Masa tuh saya sama jenis? Banyak ya kata-katanya ya. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mila Sari. Saya selaku moderator yang akan memimpin acara presentasi ini. Baik, di samping kanan saya yaitu ada rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Mila Siva Zahra. Nama saya Haya Laila. Nama saya Iqbal Munasir. Baik, perkenalan sudah. Kita akan masuk ke materi ya. Baik, untuk presentator yang pertama yaitu Haya, yang kedua itulah saya sendiri, yang ketiga ada Naila, yang keempat ada Imam. Baik, untuk presentator yang pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu ekonomi. Sebelumnya ada yang udah tahu belum? Ekonomi itu berasal dari bahasa mana? Yang dari bahasa mana? Yunani. Ya, benar, dari bahasa Yunani. Ada yang tahu nggak apa katanya? Ada yang tahu nggak apa katanya? Oiko dan Nomos. Ya, benar. Ekonomi itu diambil dari bahasa Yunani yang katanya itu yaitu katanya yaitu oikonomia. Oikonomia itu terdiri dari dua kata. Oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya peraturan. Dari dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi itu mempelajari tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia dengan sumber daya yang ada. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia itu terus bertambah dan meningkat. Disinilah ilmu ekonomi sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas itu dengan sumber daya yang tersedia dan terbatas. Selanjutnya adalah definisi menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Paul A. Samuelson. Beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana memilih menggunakan sumber produksi yang terbatas, produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi dalam berbagai komoditas dan menyalurkannya kepada masyarakat. Yang kedua itu ada menurut Robert B. Ekland Jr. dan Robert D. Talisman. Beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu atau masyarakat yang memiliki keinginan yang tidak terbatas. Nah, memilih untuk mengalokasikan keinginan tersebut dengan sumber daya yang terbatas ini untuk memenuhi keinginan mereka. Yang selanjutnya adalah menurut Alfred Marshall. Beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha individu dan peningkatan pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari, dan membahas juga kehidupan manusia yang berhubungan dengan ekonomi, yaitu bagaimana sih manusia itu mendapatkan penghasilan dan bagaimana pula individu tersebut menghabiskan hasil penghasilan itu. Sekian. Baik, terima kasih Haya telah memberikan materi. Yang kedua itu yang akan memaparkan materi itu adalah saya. Baik, di sini saya akan memaparkan permasalahan ekonomi. Apa sih itu permasalahan ekonomi? Permasalahan ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya manusia itu tidak memenuhi permintaan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kebutuhan manusia yang tak ada habis-habisnya gitu. Jadi kebutuhan manusia itu banyak sementara sumber dayanya itu tidak mencukupi. Makanya ada permasalahan ekonomi. Apa aja sih itu contoh-contoh permasalahan ekonomi? Baik, di sini ada contoh-contoh permasalahan ekonomi. Yang pertama, ada kemiskinan. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, pengangguran. Mungkin di benak teman-teman semua udah kepikir gitu, apa kemiskinan, apa ketimpangan ekonomi, apa itu pengangguran. Menurut teman-teman, kemiskinan itu apa sih?
Tidak punya apa-apa. Yang kurang gitu ya. Baik, kemiskinan. Kemiskinan ini muncul melibatkan jumlah yang besar penduduk yang hidupnya di bawah rata-rata kemiskinan. Kenapa gitu teman-teman? Karena kebutuhan mereka itu tidak tercukupi. Apa aja sih kebutuhan manusia itu? Kebutuhan pangan, kebutuhan perumahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan. Kita kasihlah contoh ya, kebutuhan perumahan atau apa di sekitar kita. Kita lihat banyak orang-orang yang hidupnya tidak layak. Betul gak? Betul. Apa coba? Banyak yang hidupnya itu gak punya rumah, kayak ada yang di kolong jembatan kan? Apalagi di kota-kota besar. Padat bukan? Ya miris kan? Baik, untuk selanjutnya itu ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi terjadi ketika terdapat kesenjangan yang bersignifikan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap peluang ekonomi di antara individu, kelompok, dan masyarakat. Baik, yang terakhir adalah pengangguran. Pasti sebagian besar kalian udah tahulah apa itu pengangguran, udah terpikir gitu ya. Pengangguran itu bisa kayak orang yang gak punya pekerjaan, orang yang susah nyari pekerjaan, betul gak? Betul. Sebagian pengangguran terjadi sebagian angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Apa sih contohnya? Bisa ngasih satu contoh gak? Apa? Seniman. Mungkin maksudnya keterampilan. Jadi mungkin si seniman itu kerjanya nggak sesuai dengan passionnya ya. Berarti bukan di seniman, jadi dia nggak nyaman gitu. Kita kasih contoh lah, salah satu gitu di lingkungan kita, cowok-cowok kalau mau masuk pabrik itu harus berbayar kan? Iya. Betul kan? Sesusah itu loh. Nyari pekerjaan. Tapi kalau kita mau berusaha insya Allah ada. Ya gitu. Yang saya sampaikan. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Naila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada konsep kelangkaan. Konsep kelangkaan bisa diartikan sebagai suatu keadaan ketika jumlah alat pemenuhan kebutuhan lebih sedikit dibanding yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, ada keterbatasan jumlah benda pemenuhan kebutuhan yang ada di alam. Sumber daya seperti minyak bumi, tanah, dan air tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Butuh beribu-ribu tahun untuk diperbaruinya. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Aktivitas manusia seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengurangi ketersediaan sumber daya. Contohnya itu ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Yang ketiga ada keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya yang ada. Meskipun teknologi itu terus berkembang, namun kemampuan manusia tetap terbatas. Disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, selanjutnya. Baik, terima kasih Naila telah menyampaikan materi. Selanjutnya adalah pemateri yang keempat, yaitu Imam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan model ekonomi. Yang pertama ada teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan kerangka konsep yang menjelaskan perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan alokasi sumber daya. Teori ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Teori ekonomi digunakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan ekonomi. Dan yang kedua ada model ekonomi. Model ekonomi adalah konstruksi teoritis yang menggambarkan proses ekonomi dengan serangkaian indikator. Model ekonomi memiliki dua fungsi, yaitu penyederhanaan dan abstraksi data, serta pemilihan data berdasarkan paradigma studi ekonometrika.
Contohnya, penawaran dan permintaan. Model ini menyatakan bahwa jika penawaran suatu produk meningkat, maka harganya turun dan sebaliknya. Baik, kita akan ke materi terakhir. Materi terakhir akan dibacakan oleh saya. Materi selanjutnya adalah tentang pelaku ekonomi dan kegiatannya. Pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang berada di dalam kegiatan ekonomi. Contohnya yaitu rumah tangga. Kegiatan itu adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah suatu kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Yang contohnya itu adalah kayak memakai baju, kan manusia memakai baju, terus kayak memakai jasa dokter, ada juga makanan gitu kan, makan. Terus selanjutnya adalah perusahaan. Kegiatan perusahaan itu memproduksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Contoh barang yang dihasilkan adalah kayak tas yang kita pakai, baju, sepatu, banyak ya. Terus kalau jasanya itu ada laundry, contohnya jasa laundry, terus cleaning service, atau kayak GrabFood kayak gitu-gitu kan, makanan yang instan gitu. Terus yang terakhir adalah pemerintah. Kegiatannya itu mengatur, pengendali, pengawas, dan penyeimbang kegiatan ekonomi. Baik, teman-teman, pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, saya akan membacakan dulu peraturannya ya teman-teman. Yang pertama, yang penanya wajib mengangkatkan tangan. Yang kedua, perkenalkan diri, nama sama kelompok ya. Yang terakhirnya baru boleh bertanya ya. Baik, untuk sesi tanya jawab saya buka. Untuk penanya yang pertama, Saya mau bertanya. Coba angkat tangan. boleh? Boleh. Perkenalkan, nama saya Najwa. Izin bertanya, Boleh. apa yang dimaksud dengan komoditas? Baik, terima kasih. Kita Kita tampung dulu ya untuk pertanyaannya ya. Penanya yang kedua, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Raisa Risa dari kelompok 5. Pertanyaan saya, tolong berikan contoh produksi langka. Terima kasih. Penanya selanjutnya, silakan. Perkenalkan, saya Nihal Azahra dari kelompok 2. Izin bertanya, apa saja kerusakan sumber daya yang dilakukan manusia? Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Rengganis. Kelompok saya dari kelompok 6. Pertanyaan saya, bagaimana menurut kalian, kan tadi ada yang ekonomi sama pengangguran. Nah, bagaimana upaya kalian untuk mengatasinya, opininya? Terima kasih. Ya. Boleh? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulida Isra dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dari ilmu memilih menggunakan sumber produksi? Baik. Untuk jawaban kita akan diskusi dulu sebentar, minta waktunya ya teman-teman. Ya. Baik, pertanyaan dari Najwa akan dijawab oleh Imam. Baik, tadi pertanyaannya itu adalah apa itu komoditas ya? Ya. Komoditas adalah menurut KBB komoditas itu barang yang niaga atau bahan mentah seperti karet dan cengkeh seperti itu. Apakah Najwa puas? Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua itu Rahayu ya, yang akan dijawab oleh Naila. Tadi contoh produksi langka kan, itu ada minyak bumi, batu bara, gas alam, air bersih. Baik, terima kasih. Rahayu cukup? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Nabila ya? Ya. Mungkin maksud Nabila itu tadi tuh pertanyaannya apa sih caranya
bagaimana mengatasi kemiskinan dan pengangguran ya? Ya, benar. Baik, untuk pengangguran, saya akan menjelaskan apa sih cara untuk mengatasi pengangguran. Mungkin salah satunya pemerintah bisa menambah atau menambah peluang kerja di Indonesia itu. Kan kita tuh gak setara ya peluang kerjanya, sementara kebutuhan manusianya banyak, peluang kerjanya di kita kurang. Kemiskinan, mungkin kemiskinan itu bisa dikasih contohnya, asal kita mau berusaha, mungkin rezeki itu dari mana aja ya, bisa nyambung gitu, kemiskinan sama pengangguran ya. Jadi gitu, mungkin bisa bertambahnya peluang pekerjaan. Cukup? Cukup. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Kayak. Yang selanjutnya adalah pertanyaan tadi itu apa yang dimaksud memilih menggunakan sumber daya produksi yang apa? Yang dimaksudnya itu adalah jadi menurut Paul Samuelson itu ilmu ekonomi itu mempelajari bagaimana memilih sumber produksi yang langka itu gitu ya. Dia tuh bisa memproduksi berbagai komoditas. Jadi kayak mempelajari bagaimana cara memilihnya. Ya, cukup. Baik, sesi tanya jawab telah selesai. Boleh kasih applause dulu. Baik teman-teman, acara presentasi mungkin telah di ujung acara. Yang terakhir itu adalah penutup ya. Setelah tadi kita memaparkan materi, kita refreshing dulu sebentar. Saya punya pantun. Nanti kalian jangan lupa bilang cakep, oke? Oke. Pagi-pagi sarapan jus. Sambil diiringi lagu yang halus. Untuk dosen yang berhati mulus, bolehlah kasih kelompok kami nilai 100. Baik, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena manusia itu tidak luput dari kekurangan ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.